Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan. Selamat Natal buat kita semua. Kiranya Raja Damai Immanuel itu selalu beserta kita. Marilah kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah di dalam pesta kedua, peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus yang tertulis dalam Titus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Beginilah firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan, pada suatu Natal kita pernah melihat ada yang melakukan tukar kado antara yang merayakan perayaan Natal itu. Kalau kita lihat, mereka saling menukarkan kado antara satu dengan yang lain. Itu juga diambil dari perayaan Natal yang menggambarkan bahwa Natal itu adalah saat kita telah menerima kado dari Tuhan. Atau Natal adalah saat ketika Tuhan memberikan kado atau hadiah istimewa yang sangat mahal bagi manusia. Tuhan mengetahui, mengenal apa yang perlu untuk kita manusia. Maka kado yang diberikan Tuhan adalah kado yang paling dibutuhkan oleh manusia, yaitu Tuhan memberi sesuatu yang sangat paling penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Saudaraku, kado apakah itu? Kado itu adalah kasih. Kasih adalah salah satu sifat dari Allah. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Saudaraku, itulah firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Bila kasih ini dihubungkan dengan penyataan terhadap manusia berdosa, maka dikatakan sebagai kasih karunia atau anugerah. Dapat kita lihat di dalam khotbah di Natal kedua ini. Dengan jelas dikatakan
Titus 2 ayat 11 tadi, kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Inilah kado Allah, yaitu kasih karunia atau anugerah. Kasih karunia adalah kemurahan hati Allah kepada manusia. Kemurahan hati Allah kepada kita pribadi lepas pribadi yang sebenarnya tidak layak menerima kemurahan itu. Allah sangat mengenal apa yang kita butuhkan, apa yang dibutuhkan manusia. Saudaraku yang kekasih, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, keselamatan sudah nyata di dalam Yesus Kristus. Semua janji Allah dan seluruh karya penyelamatannya sejak semula telah mengungkapkan kasih karunia itu. Semua berkat dan karunia-Nya telah dirancang untuk menuntun kita umat Allah kepada perubahan hidup dan pertobatan. Saudaraku yang kekasih jemaat Tuhan, bahwa kita manusia membutuhkan damai dalam hidup kita. Banyak orang yang tidak puas dengan hidupnya. Banyak orang hidup dalam penyesalan dan air mata. Hal inilah yang menunjukkan bahwa kita masih berkelahi dengan diri sendiri. Dan bahkan ketika berkonflik dengan Tuhan, yaitu lewat pelanggaran terhadap kehendak Tuhan dan tidak melakukan firman-Nya. Namun apakah kita harus tinggal dalam konflik tersebut? Kalau sudah nyata kasih karunia Allah atau anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus seperti seorang yang menerima hadiah, akan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemberi hadiah itu. Demikian pula kita manusia menerima kasih anugerah dari Tuhan, harus mengucapkan terima kasih lewat hubungan pergaulan yang erat dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan, persahabatan kita dengan Tuhan. Orang yang hidup dalam pergaulan dengan Tuhan akan menikmati damai sejahtera, akan menikmati kasih karunia atau anugerah di dalam Yesus Kristus, Sang Bayi Natal yang lahir di Bethlehem, yang membawa damai itu. Damai dengan diri sendiri, damai dengan orang lain, dan damai dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, mari datanglah kepada Yesus, karena karunia yang Tuhan nyatakan membuka kesempatan bagi setiap pribadi yang sungguh hatinya membutuhkan, yaitu siap meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, serta hidup bijaksana, hidup adil, dan hidup beribadah. Datanglah pada Tuhan dalam sebuah komitmen untuk berubah dan menjadi lebih baik. Dan jika Tuhan dengan kasih karunia-Nya memberi kita kesempatan, maka kita pun harus mau mengampuni orang lain, memberi orang lain kesempatan, membangkitkan semangat orang lain yang mulai tawar hati dengan perilaku hidup kita yang baik. Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, kasih karunia itu membawa pengharapan kepada kita. Bukan pengharapan yang didasarkan pada kemauan manusia atau kemauan kita, tetapi pengharapan yang didasarkan pada kesanggupan Allah di dalam kehidupan kita. Karena pengharapan ini menuntun kita untuk rajin berbuat baik sebagai tanda syukur atas karunia Allah, anugerah Allah dalam kehidupan kita di dalam Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, Tuhan telah memberi kado istimewa.
Karenanya menjadi penting dalam kehidupan kita, nyatakanlah syukur dalam sikap hidup yang bijaksana dan adil dan beribadah. Menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Adil menunjukkan pada sikap tulus. Tulus dalam hidup bersama dengan orang lain. Beribadah menunjukkan pada kesetiaan kepada Tuhan lewat sikap dan perilaku kita. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, jika mungkin kita tidak setia dan hati kita tidak terarah kepada Tuhan, marilah ini kesempatan buat kita kembali pusatkan hati dan pikiranmu dan hidupmu hanya dalam persekutuan dan menyembah dengan Tuhan. Karena apa? Karena kado istimewa kita telah terima, yaitu Yesus Kristus yang telah memberikan anugerah itu dalam kehidupan kita, yaitu kasih-Nya yang Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Karena itu biarkanlah Dia adalah sumber hidup kita, sumber semangat kita dalam menjalani kehidupan ini. Walaupun kita menghadapi berbagai pergumulan yang terkadang membuat kita tidak menikmati sukacita, tetapi marilah kita melihat kado yang diberikan oleh Tuhan. Siapkan hidupmu karena damai itu selalu diberikan dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita berpengharapan kepada Dia, supaya kita mampu, umat Tuhan, mengucapkan syukur meskipun kita menghadapi berbagai pergumulan kehidupan. Kita lihat bagaimana berita para gembala menjadi berita bagi kita juga, yang membawakan bahwa juru selamat lahir untuk kita semua. Kita lihat sikap para gembala dalam segala keberadaan dan kesederhanaan, mereka menyambut Yesus dengan sukacita. Itulah yang menjadi teladan dalam kehidupan kita. Sambut Raja Damai dengan sukacita dalam kesederhanaan dan kebersihan hati. Karena itu Natal adalah buat kita hari ini yang penuh kegembiraan. Karena Yesus Kristus telah lahir ke dunia. Yesus lahir untuk membawa damai dan mengajarkan kasih kepada sesama manusia. Sebab itu Natal menjadi sukacita besar karena juru selamat kita datang. Sudah sepatutnya momen Natal kita gunakan untuk merefleksikan diri akan karunia yang nyata dengan lahirnya Yesus ke dunia ini. Saudaraku, Natal bukan cuma ucapan atau postingan foto di media sosial. Kita harus menunjukkan arti Natal yang sesungguhnya lewat perbuatan. Marilah kita pakai momen Natal untuk menyebarkan kebaikan dengan tindakan yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari, bawalah berita kesukaan dari Yesus Kristus. Mari, bawalah anugerah dari Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Dan biarkan kasih karunia Allah nyata dalam hidupmu. Mari kita bertindak dan mau mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, karena anugerah Tuhan itu telah ada dalam kehidupan kita.
bersinarlah. Kita harus membawa berita dan Natal. Yesus yang telah memberikan kado yang istimewa itu, yang kita butuhkan, yaitu keselamatan dan tuntunannya dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu. Mampukan kami melakukan yang baik, jauh dari dosa. Biarkan kami bersuka cita membawa anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, menjadi saluran anugerah Tuhan di dalam kehidupan ini. Biarkan damai Natal selalu berkumandang dalam kehidupan kami. Pakai kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.